Oke, kita ke soal nomor 15. Ya, ini volume prisma segi 6 beraturan dan panjang rusuk alas 5 cm dan tinggi 8 cm. Oke, saya tulisin rumusnya ya. Untuk volume prisma segi 6, itu rumusnya adalah A kuadrat akar 3, 3A kuadrat akar 3 per 2 dikali tinggi. Dengan A itu adalah alas, T itu adalah tinggi prisma ya. Yang pertama ya, kita ke yang pertama. Di situ kan alasnya 5, kemudian tingginya 8. Jadi sudah kita masukin ke rumusnya, jadi 3 kali 5 kuadrat akar 3 per 2 dikali 8. Nah, kita coret-coret nih. 2 kita coret dengan 8, hasilnya 4. Kemudian kita hitung. Jadi 3 kali 25 kali 8 akar 3. 200 kali 3 600 ya, 600 akar 3. Nah, soalnya dalam bentuk cm untuk volume sehingga satuannya cm kubik gitu. Kemudian yang kedua, volume prisma segi 6, di situ alasnya 10 dan tingginya adalah 7. Kita masukkan ke rumus volumenya, 3A kuadrat, jadi 3 kali 10 kuadrat akar 3 dibagi dengan 2 dikali 7. 10 kuadrat itu 100 kali 3 300 kali 7 2100 akar 3 per 2. Kena bagi 2 semua ya. 21 bagi 2 itu 105 ya. 1050 akar 3. Ya, seperti itu menghitung volume prisma segi 6 beraturan. Berikutnya adalah soal tentang polinomial. Nah, ini soal nomor 16, ada persamaan polinomial. Kita tulis lagi soalnya, 2x pangkat 4 ditambah dengan 3x pangkat 2 ditambah dengan 13, ini sama dengan ax kuadrat dikali dengan x kuadrat plus 1 ditambah dengan b dikali dengan x kuadrat plus 2 ditambah dengan c. Yang ditanyakan adalah nilai a min b plus c. Atau dengan kata lain kita mesti nyari nilai a-nya, b-nya, dan c-nya. Nah, kita hilangkan dalam kurungnya dengan menggunakan sifat distributif, kita kalikan ke semuanya. Ini juga sama, b-nya kita kalikan ke semuanya. Sehingga menjadi ax pangkat 4 ya, ditambah dengan ax kuadrat kali 1 itu ax kuadrat, ditambah dengan bx kuadrat, ditambah dengan 2b, ditambah dengan c. Kemudian untuk menyederhanakannya kita kumpulkan yang sejenis. Ini yang x-nya kuadrat kita kumpulkan jadi 1. Ax pangkat 4 ditambah, nah x kuadrat kita taruh belakang seperti ini. Sehingga tinggal a plus b ditambah dengan 2b plus c. Nah, dari sini kita samakan ya. Kita lihat bahwasannya yang nempel sama x pangkat 4 di sini kan 2. Nah, di sini itu a. Dari sini kita dapat nilai bahwa a itu sama dengan 2. Nah, gitu. Kemudian yang nempel sama x kuadrat itu di sini kan 3 ya. Kita pakai warna merah. Dan di sini a plus b. Berarti kita dapat persamaan bahwa a plus b sama dengan 3. Padahal a-nya itu tadi 2. 2 tambah b itu 3, maka b-nya 1 gitu. Ini a-nya dapat tadi. Nah, kita lihat lagi sekarang. Angka saja ini 13. Angka saja yang tidak mengandung x di sini 2b plus c. Maka 2b plus c sama dengan 13. Dan b-nya kita punya nilai 1. Kita masukin berarti 2 plus c sama dengan 13. C-nya sama dengan 13 kurangi 2 berarti 11. Nah, kita ke pertanyaan terakhir adalah A dikurangi B ditambah C. A-nya tadi 2 dikurangi B-nya 1 ditambah C-nya 11. Seperti itu. Kemudian kita hitung hasilnya.
2 kurang 1 itu 1 tambah 11, 12. Ini ternyata nggak ada jawabannya ya. Jadi ini kesalahan saya dalam menuliskan pilihan ganda. Tapi untuk caranya seperti ini. Barangkali nanti kalau ada kesalahan kalian bisa mengoreksi dan bisa komen di kolom komentar, oke? Selanjutnya kita ke nomor 17. Ini masuk ke pembagian polinomial atau faktor dari polinomial. Jika salah satu faktor dari polinomial x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 plus kx kuadrat min 5x min 6 adalah x plus 1, maka faktor lainnya adalah berapa gitu. Nah, untuk soal yang seperti ini, mencari faktor, sebenarnya kita udah tahu ya bahwa kita mesti nyari k dulu baru kita bisa dapat faktor yang lain. Tapi kita bisa eliminasi jawaban terlebih dahulu dengan melihat angka yang paling belakang di sini. 6 ya. Kamu mesti tahu faktor dari 6 itu apa aja. 6 itu faktornya 1, 2, 3, dan 6. Sehingga kamu bisa lihat pilihan ganda yang belakangnya angka 1, 2, 3, 6 itu pasti benar. Ada kemungkinannya benar. Nah, yang bukan ini pasti salah. Sehingga kita bisa lihat di sini. Yang bukan 1, 2, 3, 6 kan yang D. Ini pasti salah. Kita buang dulu jawabannya itu. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan konsep pembagian untuk mencari nilai K. Caranya kita tulis koefisien yang nempel. Ini di situ kan ada x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Yang nempel sama x pangkat 4 ini kan nggak kelihatan alias angka 1. Kemudian 5, lanjut K, kemudian min 5, dan yang terakhir adalah 6. Selanjutnya, pembaginya ini kan faktornya x plus 1. Maka untuk pembaginya berarti x sama dengan negatif 1 gitu ya. Negatif 1. Kita gunakan Horner untuk menghitung. Langkah pertama, angka 1 ini turun. Setiap turun dikalikan. Setelah dikalikan baru ditambah. Begitu berulang seterusnya. Kalikan min 4. Kita tambah berarti K min 4. Kalikan dengan min 1 jadi min K plus 4. Kita tambah jadi min K min 1 gitu ya. Kalikan lagi K plus 1. Kita tambah jadi sini kita dapat K plus 7. Nah, karena X plus 1 itu faktor, maka disama dengankan dengan 0. S tidak punya sisa. Di sini dapat nilai K-nya negatif 7. Seperti itu ya. Nah, sehingga hasilnya tadi kita tulis ulang ada 1, 4, K-nya negatif 7. Berarti ini negatif 11. Negatif 7 berarti 7. Ya sini 6. Nah, itu. Nah, untuk kita selanjutnya kita faktorkan lagi. Caranya gimana? Kita bisa gunakan APCN-nya ini. Bisa juga kita coba-coba juga bisa. Kita coba-coba ya, misalkan kalau kita masukin angka 2 di sini, hasilnya 0 enggak? Kalau 0 berarti dia faktornya. Turun angka 1, kalikan 2, kita tambah 6, kalikan 12, tambah adalah 1 kalikan 2. Nah, ini hasilnya enggak 0. Berarti yang A salah. Nah, selanjutnya kita coba lagi dengan angka-angka yang lain. Misalkan yang B 3 ya, kita coba 3. Tulis di sini. 1 turun kalikan 3 turun 7 kalikan 21. Nah, kayaknya nggak mungkin 0 ya, karena ini terlalu besar. Kita ganti yang C ya, 1 sekarang. Turun 1 kalikan 1, tambahkan 5 kalikan 5, tambahkan min 6 kalikan min 6. Nah, hasilnya 0. Sehingga jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Jadi nanti kamu bisa pertama langkahnya nyari K dulu. Kalau sudah, masukkan nilai K-nya ke sini. Terus kamu uji dengan pilihan ganda yang hasil terakhirnya 0 itu berarti jawabannya. Itu polinomial mencari faktor.